Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Untuk kesempatan kali ini, bab yang akan kita bahas adalah teori bilangan. Nanti subbabnya adalah yang akan kita bahas, yaitu kombinasi lancar atau kombinasi linear. Oke, kita langsung saja. Kita awali dari definisinya. Ya. Oke, definisi dari kombinasi lancar ini tidak jauh-jauh dari PBB. Ya. Artinya masih berkaitan dengan PBB. Definisinya seperti ini. PBB A, B dapat dinyatakan sebagai kombinasi lancar A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Ini adalah definisi dari kombinasi lancar. Artinya kita akan membuat suatu kombinasi dengan mencantumkan A dan B. Kemudian juga nilai dari PBB-nya di sini ya. Jadi kita akan kombinasikan di antara mereka di sini. Nilai PBB A, B, kemudian A dan B ditambah dengan koefisien-koefisiennya. Oke, ini adalah definisi dari kombinasi lancar. Oke, kalau kita perluas bentuknya nanti seperti ini ya, teoremanya. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, ya, maka terdapat bilangan bulat M dan N ya. Sedemikian sehingga kita dapat membentuk bentuk ini disebut sebagai kombinasi lancar. Ya. Artinya PBB A, B sama dengan M kali A ditambah N kali B. Jadi sama, di sini kita harus memunculkan A dan B-nya. Kemudian ruas kirinya adalah nilai dari PBB kedua bilangan tersebut. Kemudian koefisiennya adalah M dan N. Nah, ini adalah bentuk dari kombinasi lancar. Contoh ya, kita diminta untuk menentukan kombinasi lancar dari PBB 80,12. Ini ya, kita diminta untuk membuat kombinasi lancar dari PBB 80 dan 12. Ternyata di sini nilai PBB-nya adalah 4 ya. Nah, ini adalah nilai PBB-nya 4. Kita akan bentuk ke dalam bentuk ini ya. Berarti 4 sama dengan ya. Ternyata di sini M-nya adalah negatif 1, kemudian A-nya. Nah, ini tetap memunculkan A-nya. Kemudian N-nya adalah 7, kemudian B-nya adalah 12. Nah, berarti sesuai dengan ini ya, bentuk dari kombinasi lancar. Oke ya, jadi bentuknya seperti ini. Harus ada nilai PBB-nya, kemudian harus ada A, kemudian harus ada B dengan koefisien masing-masing, yaitu M dan N-nya. Oke. Ini penjelasan awal yang berkaitan dengan kombinasi lancar. Pasti di sini teman-teman timbul suatu pertanyaan, bagaimana caranya untuk menentukan kombinasi lancar ini? Artinya diperoleh M-nya itu 1, N-nya itu 7. Nah, kalau ini kan langsung tiba-tiba diperoleh kombinasi lancarnya adalah seperti ini. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana caranya untuk membuat kombinasi lancar. Oke, kita akan lanjutkan ya, sini. Contoh, nyatakan PBB 80 dan 12 sebagai kombinasi lancar dari 80 dan 12. Ya. Oke. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan ya, kita harus identifikasi dulu ya, mana A, mana B. Berarti ini jelas ini adalah sebagai A ya, ini adalah A. Oke. Kemudian 12 ini sebagai B ya.
Oke, nah ini adalah identifikasi yang pertama. Kita harus menentukan A dan B-nya. Sudah kita peroleh, yaitu A-nya adalah 80, B-nya adalah 12. Tinggal kita diminta untuk membentuk kombinasi lanjar. Nanti kombinasinya adalah PBB A, B sama dengan M kali A ditambah N kali B. Karena di sini kita belum mengetahui nilai PBB-nya, berarti kita harus menentukan dulu nilai PBB-nya. Berarti langkahnya seperti ini. Ya, ini adalah langkah untuk menentukan nilai PBB. Oke, kita hapus ininya karena sudah kita identifikasi. Oke, kita akan tentukan nilai PBB dari 80 dan 12. Nah, caranya ya seperti materi sebelumnya, kita akan gunakan algoritma Euklidian. Berarti di sini 80 sama dengan 6 dikali 12 ditambah sisanya yaitu 8 atau kita sebut sebagai R. Nanti kemudian kita nyatakan ya persamaan ini sebagai persamaan nomor 1. Kemudian berikutnya ya 12 sama dengan, nah 8-nya pindah ke sini ke depan. 1 ditambah 1 dikali 8 ditambah berapa supaya hasilnya 12, berarti ditambah 4 ya. Berarti sisanya adalah 4 atau R-nya adalah 4. Kita sebut sebagai persamaan nomor 2. Lakukan hal yang sama, berarti 8-nya ke depan, kemudian 4-nya juga menjadi ke depan di sini ya. Di 8 sama dengan 2 kali 4 ditambah 0. Ya, sisanya adalah 0 di sini. Karena 2 kali 8 adalah sudah 2 kali 4 sama dengan 8, berarti sudah sama seperti yang di depan ya, berarti tinggal ditambahkan dengan 0. Selesai. Tinggal kita simpulkan PBB-nya adalah berapa? Nah, ini adalah nilai PBB-nya. Nilai PBB-nya sama dengan 4 ya. Kemudian persamaan yang terakhir ini kita sebut sebagai persamaan nomor 3. Kita lanjutkan ya. Langkah selanjutnya adalah ubah persamaan 2 dan 1 ke bentuk R sama dengan. Nah, jadi kita diminta untuk merubah persamaan nomor 2 dan 1 ini ke dalam bentuk R sama dengan. R itu mana? Nah, R untuk persamaan pertama adalah 4. R untuk persamaan kedua ya tadi. R untuk persamaan kedua adalah 4. Kemudian R untuk persamaan yang pertama adalah 8. Jadi kita akan merubah dulu persamaan 2 ke dalam bentuk R. Berarti R sama dengan, berarti di sini 4 sama dengan, tinggal 12 dikurangi 1 dikali 8. Nah, ini adalah persamaan yang kita peroleh, kemudian kita sebut sebagai persamaan nomor 4 ya. Lakukan hal yang sama untuk persamaan nomor 1. Rubah ke dalam bentuk R sama dengan, R-nya adalah 8. Berarti di sini 8 sama dengan 80 dikurangi 6 kali 12. Nah, ini adalah persamaan nomor 5. Oke ya, paham sampai sini. Intinya adalah kita diminta untuk merubah ke dalam bentuk R sama dengan. R-nya adalah sisa di sini. 8, 4. 8 sisa untuk persamaan nomor 1, kemudian 4 sisa untuk persamaan nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan substitusi persamaan 5 ke persamaan 4. Kita lihat di persamaan 4 ada angka 8. Kemudian di persamaan 5 juga ada angka 8. Jadi boleh kita substitusikan persamaan 5 ke persamaan 4. Sederhananya ya tinggal kita rubah 8 di persamaan 4 dengan 8 di persamaan nomor 5. Oke, kita akan substitusikan di sini. Diperoleh 4 sama dengan 12 dikurangi 1 kali
Nah, harusnya 8. Nah, 8-nya kita ganti dengan ini. Nah, nilai 8 di persamaan nomor 5, yaitu 80 dikurangi 6 dikali 12. Nah, ini adalah hasil substitusi persamaan 5 ke persamaan 4. Oke, kita lanjutkan, tinggal kita kalikan ya. Negatif 1 dikali 80 ya berarti negatif 1 kali 80 ya. Kemudian negatif 1 dikali negatif 6 kali 12 berarti negatif 1 dikali negatif 6 terlebih dahulu berarti positif, atau ya positif 6 dikali 12. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita rubah letaknya. Yang ada 12 kita dekatkan biar tidak bingung. Berarti tinggal kita pindah negatif 80 diletakkan di pertama, kemudian diikuti ditambah 12, kemudian ditambah 6 kali 12. Oke, selanjutnya boleh kita rubah negatif 80-nya ya, kita rubah menjadi negatif 1 dikali 80. Karena di sini harus memunculkan angka 80 di sini. Nah, ini sudah muncul ya. Tinggal kita keluarkan negatif satunya. Kemudian di sini kenapa berubah menjadi 7 dikali 12? Nah, ini adalah hasil perhitungan 12 ditambah 6 kali 12. Ingat teman-teman, 6 kali 12 ini maknanya adalah penjumlahan 6 sebanyak 12 kali. Jadi artinya adalah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 sebanyak 6 kali. Itu makna dari 6 kali 12. Kemudian di sini ditambah 1 12. Artinya yang tadi jumlah 12-nya ada 6 ditambah 1 12. Totalnya adalah 7. Nah, berarti ada penjumlahan 12 sebanyak 7. Kita rubah bentuknya menjadi 7 dikali 12. Oke. Ternyata di sini sudah terbentuk ya. 80 kemudian di sini ada 12. Artinya sudah terbentuk kombinasi lanjar. Tinggal kita simpulkan di sini. Jadi kombinasi lanjar ya. Jadi kombinasi lanjarnya adalah 4 sama dengan negatif 1 dikali 80 ditambah 7 kali 12. Nah, ini adalah kombinasi lanjarnya. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat ya. Oke, kalau gitu saya akhiri saja. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.